Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Anggia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artritis gout atau yang biasa disebut dengan asam urat. Kali ini kita akan membahas dari gejala hingga pencegahan asam urat. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan apa itu asam urat. Asam urat adalah suatu senyawa yang berasal dari hasil metabolisme purin. Purin ini merupakan asam amino yang berasal dari pengolahan protein dalam tubuh. Nah, kalau yang kita sebut dengan penyakit asam urat adalah artritis gout. Artritis gout merupakan peradangan pada sendi yang disebabkan oleh penumpukan asam urat pada sendi. Penumpukan asam urat ini dapat membentuk kristal, sehingga sendi bisa terasa sangat sakit, dan juga bisa terjadi pembengkakan pada daerah sendi tersebut. Gejala yang paling sering timbul pada penyakit asam urat ini adalah nyeri sendi. Nyeri sendi juga bisa disertai dengan pembengkakan serta warna kemerahan pada kulit daerah sendi. Namun, tidak semua nyeri sendi merupakan penyakit asam urat. Nyeri sendi juga bisa terjadi karena osteoartritis, artritis pada penyakit sistemik seperti pada penderita lupus, dan juga bisa terjadi karena rheumatoid arthritis. Maka penegakan diagnosis di sini menjadi sangat penting untuk menentukan pilihan terapi yang tepat pada pasien. Untuk menegakkan diagnosis, biasanya dokter melakukan wawancara pada pasien, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan pada pasien gout yang pertama adalah tes darah. Tes darah di sini untuk melihat kadar asam urat pada seseorang, serta untuk melihat peningkatan kreatinin pada darah seseorang. Nah, pada pasien dengan peningkatan asam urat belum tentu mengidap penyakit asam urat atau artritis gout. Yang kedua adalah pemeriksaan cairan sendi. Pemeriksaan cairan sendi di sini bertujuan untuk melihat adanya kristal asam urat pada cairan sendi pasien. Yang ketiga adalah pemeriksaan urin tampung 24 jam. Apakah terdapat asam urat pada urin yang dihasilkan oleh pasien tersebut? Yang keempat adalah tes pencitraan. Tes pencitraan di sini bisa berupa ronsen untuk menentukan penyebab radang sendi pada pasien, serta bisa juga dilakukan USG untuk melihat ada tidaknya kristal pada cairan sendi pasien. Berikut ini adalah tips untuk mengontrol kadar asam urat dalam darah. Yang pertama adalah perbanyak minum air putih. Yang kedua, menghindari makanan dengan zat purin yang tinggi. Yang ketiga, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, konsumsi buah-buahan yang memiliki antioksidan tinggi. Yang kelima, menghindari obesitas. Dan yang terakhir adalah rutin berolahraga. Untuk pengobatan asam urat itu sendiri, biasanya dokter memberikan pereda nyeri, memberikan obat untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah, dan yang ketiga adalah mengatur diet rendah purin. Pada kasus yang berat atau pada kasus komplikasi, bisa juga dilakukan pembedahan atau tindakan operasi. Pada terapi asam urat yang tidak adekuat dapat menimbulkan beberapa komplikasi. Di antaranya yang pertama adalah pembentukan benjolan keras atau tofi, yang kedua adalah kekambuhan nyeri pada asam urat, bahkan bisa terjadi pengeroposan sendi, yang ketiga adalah terjadinya pembentukan batu pada ginjal. Nah, pembentukan batu pada ginjal ini atau batu ginjal bisa juga berkomplikasi lebih lanjut menjadi gagal ginjal. Jadi, bagi kalian yang mengalami gejala-gejala serupa, segera periksakan diri Anda ke dokter dan ikuti saran dari dokter. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.